Kami di sini dari perwakilan mahasiswa hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini kami ingin memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Ibrahim Hikmah Edrisi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Aziza Nadia Sahni dari Prodi Hukum MPM 2274201046. Dan saya Aura Udandriani MPM 2274201044. Dan saya Amanda Yunizar dari Prodi Hukum dengan MPM 2274201015. Dan saya Denovita Sari dari Prodi Hukum dengan NPM 2274201086. Sekian dari perkenalan kami, dan silakan untuk kalian untuk dapat melihat video kami seterusnya. Kami di sini ingin memberikan sedikit pendidikan edukasi tentang kriminal. Jadi kami ingin tahu, Ibu ada tahu nggak kriminal itu apa? Dari kata kriminal. kejahatan. Jadi Ibu ini udah tahu. Bakal dapat dompet. Iya. Kami dapat Bu. Ya, jadi yang aktif kami kasih dompet. Biasanya Bu, tindak kriminal itu merugikan keselamatan antara orang-orang dan juga ibu-ibu. Kan banyak tuh Bu, tindak kriminal seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Apalagi ada salah satunya kayak contoh KDRT juga Bu, termasuk dari kriminal. Dia nggak mau bersaing tetap kebandaian. Kalau ada yang mau bersaing, pikiran Ada ini tempat mampirnya, bisa buka RDU atau ada lembaganya. Buat perlindungan sama ada lembaga PPPA, pemberdaya perempuan dan perlindungan anak. Nah, kalau di Kota Bumi ini ada di samping Asapom, di depan, di samping Gang Dahlia. Nah, di situ kalau kamu apa ada kejahatan terhadap kita perempuan, anak, kita bisa dapetin lapor ke PPPA. Tahu banget Iya. Dikit-dikit sudah betul. Pembelajaran karate Bisa. Jika memang ingin kan bisa. ada waktu HP aja nggak punya. HP nyadul. Kriminologi ya Bu ya. Kriminologi itu berasal dari kata crime dan logos. Crime merupakan kejahatan dan logos merupakan ilmu. Jadi kriminologi itu bisa didefinisikan sebagai ilmu yang membangun suatu pengetahuan tentang tindak kejahatan dan cara-cara penganiayaan. Biasanya kriminologi ini Bu menganalisis aspek kayak selama psikologi jiwa manusia yang akan tindak kejahatan itu. Jadi rata-rata yang melakukan kriminal itu di psikologi dulu Bu. Ada kenapa dia melatar belakangi, kenapa motif itu orang melakukan tindak itu. Jadi bukan bisa bilang dia gila atau dia tidak waras. Jadi harus cek dulu kejiwaan dia. Emang benar-benar dia melakukan tidak sengaja atau tidak sengaja. Faktor yang mempengaruhi kenapa orang melakukan tindak kejahatan itu kayak yang tadi gue bilangin krisis ekonomi, pertentangan antar perbedaan, antar saling pemikiran. Terus ya perbedaan kasta kekayaan, ada yang antara miskin, ada yang kaya. Kurangnya komunikasi, yang rumah,
komunikasi itu utama ya, semuanya itu harus ada komunikasi. Ya, Konsep narkoba itu di sini itu ada yang mau nanya nggak? Saya kriminalisasi orang itu kayak mana? Tadi karate tadi yang bisa ini. masuk YouTube aja. Yang kita terhindar dari KDRT itu kayak mana? Kriminologi itu tadi. Apa mau dipukul lagi dulu? Punya apa? Terus mau kita pukul balik. Pukulan jadi. Jadi menurut kami kan belum ada yang berkeluarga, Bu. Ibu kan sudah berpengalaman. Kalau menurut kami itu harus saling percaya, Bu, antara pasangan, antara suami dan istri. Iya. Hindari prasangka buruk, Bu. Jangan kayak baru dikit-dikit itu suami cemburu. Tapi tahu dulu latar belakang kenapa dia cemburu ya dekat tapi sebenarnya Tadi dulu kan nggak percaya kalau wanita kan. Iya. Ada juga ini cemburunya gara-gara joget sama bidu. KDRT, adakah hak-haknya? Oh iya, Ada. Haknya apa aja? Boleh minta cerai yang pasti. Ya kayaknya nomor 1 ya. Apa talak tilu? Talak tilu. jadi haknya itu mendapat keamanan diri dan anak itu utama. Hak Itu yang utamanya. pertama ya. Itu kan hak mendapatkan informasi kalau kita sudah daftar tentang kasus kita. Laporin, kita, laporan. Iya, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas apa mau kayak mana kasus kita ini yang dilaporkan atau kalau KDRT itu ada pasal 44. Iya. Apa itu? pasal 1 bilang itu ada di kitab undang-undang hukum pidana. Bunyinya itu barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada keserangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain dan tidak dipenjarakan. Itu kalau tentang KDRT pasal KUHP. Kalau udah kena KDRT kita ngomongnya sama siapa dulu, Mbak? Pak RT. Bisa. Lo dengan Mamina nih Den. Ada kayak Ali. Habis Ali deh kakak. Bisa kita ambilnya ke perangkat desa. Itu sih bisa kita melakukan sendiri. Mina nggak boleh apa lagi. Ada pelindungannya sama Yani. Soal dong, Pres. Pisau gitu ya, Kak? Iya. Itu berarti visum dulu atau apa dulu? Iya, jadi kalau ada pisaunya itu pencet dulu. Kalau bisa jadi saksi kayak dalam rumah itu ada anak atau yang lebih kuatnya atau kayak ibu mertua atau yang ibu kita yang bisa itu jadi saksinya. Pasti ibu mertua bela anak. Nggak bela mantu. Tante Rita udah nanya kan, kami ada down prize. Dapatnya nggak seberapa sih. Ya nggak apa-apa, yang penting ada tanda mata. Buat ini, buat apa? Buat ngobrol. Buat ini juga. Apa aja boleh KDRT kan kekerasan dalam rumah tangga. Itu pacar. Makanya semua itu komunikasi. Tapi sekarang untuk sebelum pernikahan banyak bener tesnya kan? Iya, sekarang tes kesehatan, tes kejiwaan. kejiwaan. Bagaimana kita untuk mengurangi
menanggulangi supaya berkurang gitu. Biasanya kayak contoh kayak krisis ekonomi gitu Bu. Kan banyak kriminal tuh kayak pencurian, pembunuhan karena apa kurangnya uang atau ini, jadi mereka terpaksa kayak pencurian gitu. Tapi kita tuh usahain gitu Bu, walaupun kayak lapangan pekerjaan sekarang kan sudah banyak nggak ada, kurang. Iya, ekonomi nggak ada. Iya. Gimana kayak kita sekarang ini usaha gitu Bu, usaha sendiri kayak buat makanan kan, ibu-ibu ada yang punya usaha di warung atau kan bisa menambah walaupun dia tidak banyak, tidak langsung jadi apa kaya atau tidak, walaupun sedikit-sedikit bisa Cukup, kebutuhan penting gitu. cukup ya. Bodo amat dengan dia, cukup aja untuk kami di Iya, rumah. itu kami di rumah. Kami di sini menjelaskan sedikit dari edukasi yang kami tahu. Kami juga di sini tidak asal-asalan mengetahui pengetahuan ini, ada juga dari dalam kami sendiri, ada juga dari tetangga kami. Kami mohon maaf Bu jika kami ada sesuatu kata atau perbuatan kami yang menyinggung para ibu. Di sini kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Sekian kami ucapkan terima kasih. Bila bisa lihat pasal di khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.